Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Timau. Kembali lagi bersama Timau di Mau Tahu. Sobat Timau, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Sobat Timau pasti udah gak sabar banget kan untuk menjalani ibadah puasa, sholat tarawih, atau bahkan buka bersama dengan teman, keluarga, bahkan juga tetangga. Nah Sobat Timau pasti tahu kan, sebelum puasa ini kita harus melakukan yang namanya sahur. Nah sebelum sahur biasanya ada beberapa sekelompok orang yang mempunyai inisiatif untuk membangunkan orang sahur. Kali ini Timau udah rangkum nih tradisi unik membangunkan orang sahur yang ada di seluruh daerah Indonesia. Tapi Timau rangkumnya 5 ya. Mau tahu kan ada tradisi unik membangunkan orang sahur di Indonesia apa saja? Berikut ini dia penjelasannya. Tradisi unik membangunkan orang sahur di Indonesia, yang pertama ada tradisi ngarak beduk. Tradisi ini ternyata masih sering dilakukan oleh orang-orang Jakarta loh hingga saat ini. Tradisi ngarak beduk ini ternyata sudah ada dari zaman ratusan tahun loh Sobat Timau. Usut punya usut, di masa lalu hanya terdiri dari hutan dan juga rawa-rawa. Maka dari itu orang-orang akan mengandalkan suara beduk untuk membangunkan orang sahur di bulan Ramadan. Dengan menggunakan gerobak berisi beduk yang ditarik ramai-ramai, beserta rombongan sejumlah puluhan orang mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Tak hanya membunyikan beduk saja, mereka juga menggunakan gitar, rebana, dan juga genjring. Lalu dibunyikan dan bernyanyi menggunakan lagu daerah untuk membangunkan orang sahur. Di Jakarta ada ngarak beduk, nah di Majalengka ada sebuah tradisi obrok-obrok. Untuk tradisi obrok-obrok ini menggunakan alat musik tradisional yakni rebana dan juga gembyung. Usut punya usut, tradisi obrok-obrok ini sudah ada dari tahun 90-an. Namun pada tahun 70-an hingga tahun 80-an, tradisi ini memiliki sebutan lain loh Sobat Timau, dan nama sebutannya adalah ngelehar atau ngelar. Sebutan obrok-obrok itu lebih populer di daerah Cirebon dan juga Indramayu. Nah, untuk sebutan obrok-obrok ini diambil dari suara atau bunyi yang dihasilkan dari alat musik gembyung atau tembikar, yang mana lubangnya ini ditutup ban dalam bekas mobil, sehingga saat dipukul atau dicubit akan menghasilkan suara berbunyi brok-brok yang membuat masyarakat terngiang-ngiang dan menyebutnya sebagai obrok-obrok. Bicara mengenai zaman, tradisi yang satu ini tidak pernah hilang loh walau zaman sudah berganti. Tradisi yang biasa dilakukan di setiap daerah mulai dari daerah pedesaan maupun perkotaan. Tradisi ini adalah tradisi ronda yang biasa dilakukan oleh para bapak-bapak maupun anak laki-laki remaja. Biasanya ronda dilakukan di pos kamling atau pos jaga. Selain untuk menjaga para warga sekitar, biasanya ronda ini dilakukan hingga pagi hari. Terutama saat bulan Ramadan, para anggota yang ikut ronda akan membangunkan para warga sekitar dan berkeliling. Bisa menggunakan alat tradisional seperti kentongan kayu, tabu beduk, alat modern seperti speaker suara, drum, atau semacamnya. Sulawesi Tengah, tradisi yang berfungsi untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan sahur serta sholat subuh. Tradisi ini bernama tradisi dengo-dengo, yang merupakan sebuah bangunan tinggi sekitar 15 meter yang terbuat dari batang bambu sebagai tiang penyangganya.
dengan lantai papan berukuran 3 kali 3 meter persegi. Dan atap daun sagu didirikan dengan cara gotong royong oleh warga sekitar. Bangunan dengo-dengo ini ternyata dilengkapi dengan sebuah gong, gendang, dan juga rebana. Tak lupa ditunggui oleh sekitar 8 orang warga. Dan ternyata di setiap RT memiliki bangunan dengo-dengo loh. Di Gorontalo ada sebuah tradisi unik membangunkan orang sahur. Tradisi ini adalah tradisi Koko Osuhuru yang merupakan tradisi membangunkan orang sahur dengan menggunakan barang bekas yang diolah sebagai alat musik dan bisa juga menggunakan kentongan dari bambu. Tradisi Koko Osuhuru ini masih dipertahankan loh oleh orang tua hingga anak-anak remaja di Gorontalo. Saat sedang melakukan tradisi ini, biasanya mereka menyanyikan lagu tradisional. Selain membangunkan orang sahur dengan lagu tradisional, terkadang mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga menciptakan lagu sendiri loh Sobat Timau. Selain sarana membangunkan sahur, tradisi ini juga memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Gorontalo sebagai rasa syukur dan kebersamaan. Itu dia Sobat Timau, deretan tradisi unik membangunkan orang sahur yang ada di Indonesia. Mungkin Sobat Timau pernah melihat atau bahkan pernah mengikuti salah satu tradisi membangunkan orang sahur tersebut ya Sobat Timau. Selain untuk membangunkan warga sekitar saat sahur di bulan Ramadan agar tidak kesiangan, ternyata di beberapa daerah menganggap tradisi membangunkan sahur mempunyai makna tersendiri ya, sebagai rasa syukur, keberkahan, dan sebagainya. Sobat Timau, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini masih ada informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama Timau di Mau Tahu.